Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting, yaitu seleksi guru P3K itu bertahap. Yang belum lolos jangan putus asa, peluang menjadi ASN tetap besar. Jadi ini adalah informasi cukup penting tentunya untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Kita langsung saja, kira-kira apa videonya. Di sini melalui laman sindonews.com diinformasikan kepada guru honorer, seleksi guru P3K itu bertahap. Nadiem minta guru yang belum lolos jangan berputus asa. Itu diinput Jumat 8 Oktober 2021. Kita langsung cek informasinya kira-kira apa teman-teman ya. Nah, di sini di Jakarta sebanyak 173.329 guru honorer itu dinyatakan lolos ujian seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K tahap 1. Di sini Mendikbudristek Nadiem Makarim pun mendorong guru yang belum lolos untuk tidak putus asa dan mencoba lagi di tahap selanjutnya. Jadi ada 173.000 teman-teman ya, 329 guru honorer yang dinyatakan lulus di tahap 1. Dan tentunya masih banyak teman-teman guru honorer yang belum lolos di tahap 1 ini, dan insya Allah bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 2 dan tahap 3 nantinya. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum lolos itu jangan berputus asa dan mencoba lagi di tahap selanjutnya. Itu adalah pesan penting dari Kemendikbudristek untuk rekan-rekan guru honorer yang tidak sempat lolos di tahap pertama ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut teman-teman ya. Jadi di sini kepada yang belum lolos ujian seleksi pertama dan mendapatkan informasi, tolong jangan putus asa ya. Jangan putus asa dan terus fokus belajar untuk mengikuti seleksi kedua dan ketiga. Kata Mas Menteri pada pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K melalui kanal YouTube Kemdikbud hari Jumat kemarin ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu tidak usah panik karena Mas Menteri saja mengatakan teman-teman tidak boleh berputus asa dan tetap semangat agar teman-teman bisa lolos di tahap kedua nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Di sini Mas Nadiem menyampaikan bagi yang tidak lolos formasi itu tidak perlu khawatir karena masih bisa mengambil tes berikutnya di tahun ini ya. Nah, masih bisa mengambil tes berikutnya di tahun ini karena pemerintah telah menyediakan 3 kali tes. Menurutnya tahun depan juga akan ada tes lagi sehingga guru memiliki waktu cukup untuk belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini alasan bagi teman-teman agar tidak usah khawatir karena ketika teman-teman tidak lulus tes pertama, maka di sini pemerintah telah menyediakan tes kedua, 3 kali tes, dan tentunya tahun depan juga akan ada tes lagi sehingga guru memiliki waktu untuk cukup untuk belajar. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Beliau menjelaskan ya, Mas Menteri maksudnya di sini, beliau menjelaskan proses seleksi ini akan menjadi proses yang berkesinambungan, berarti akan terus berjalan sehingga masih ada kesempatan bagi guru-guru yang belum lolos. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa. Jadi jangan khawatir, mari kita berjuang karena pemerintah sekarang berjuang untuk guru honorer. Tapi kami harap guru honorer masih semangat untuk terus belajar untuk bisa lolos dari seleksi ini. Harap dari Mas Nadiem ya, selaku Mendikbudristek Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini Nadiem juga menerangkan bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas namun tidak mendapat formasi, maka pemerintah akan membantu guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi pada tahap kedua dan tentunya tahap ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas namun ternyata teman-teman tidak mendapat formasi, maka di sini pemerintah akan membantu guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi pada tahap 2 dan tahap 3. Nah, ini adalah kesempatan besar bagi teman-teman guru honorer karena tentunya ketika teman-teman lulus passing grade tapi ternyata tidak mendapat formasi yang cocok, maka nantinya di tahap kedua itu teman-teman akan difasilitasi oleh Kemdikbudristek untuk
untuk menemukan posisi dan lowongan formasi pada tahap kedua dan tahap ketiga. Ini khusus bagi teman-teman yang sebenarnya lolos passing grade tapi tidak lulus seleksi tahap 1 karena formasinya tidak ada. Seperti itu teman-teman ya. Di sini menurut Nadim ada beberapa guru yang mendapat nilai cukup besar dan lolos passing grade tapi saat ini belum mendapatkan formasi. Nah, inilah nantinya yang akan difasilitasi tentunya oleh Kemendikbudristek teman-teman ya untuk mendapatkan formasi nantinya di tahap kedua ataupun formasi di tahap ketiga. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, di sini jadi itu yang akan kami pandu. Nah, di sini katakan jadi itu akan kami pandu dan dukung untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada terangnya. Luar biasa sekali Mas Menteri ya. Nah, di sini sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek bersama dengan Badan Kepegawaian Negara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri hari ini resmi mengumumkan hasil ujian seleksi P3K Guru tahun 2021 yaitu sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama melalui siaran virtual. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, seperti itu informasinya ya. Nah, jadi intinya di sini teman-teman adalah bagi teman-teman yang belum lolos itu tidak usah berputus asa dan insya Allah bagi teman-teman yang memiliki passing grade yang tinggi tetapi tidak memiliki formasi di tahap 1, insya Allah di sini Kemdikbudristek itu akan memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan passing grade, bukan passing grade, untuk mendapatkan formasi yang cocok untuk teman-teman guru honorer sekalian, yang intinya bahwa bagi teman-teman itu ini hasil seleksi tahap 1 itu bukan akhir segalanya karena masih ada tahap kedua dan tentunya masih ada tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi kami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.